Oke, kembali lagi kita bertemu pada periode berikutnya, yaitu bahasan kita sekarang tentang hukum Gauss. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Di mana kuat medan listrik yang baru kita bahas itu hanya sebatas kuat medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah muatan titik gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas kuat medan listrik yang diakibatkan oleh beberapa muatan dengan menggunakan analisis hukum Gauss. Nah, kalian sebelum membahas hukum Gauss, kalian harus paham dulu apa itu flux listrik. Jadi, flux listrik di sini dilambangkan dengan psi. Nah, psi ini atau flux listrik ini adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu luasan secara tegak lurus gitu. Jadi ini perhatikan, ini ada garis gaya, ini adalah luas permukaan A, ini ditembus secara tegak lurus gitu ya. Jadi E-nya ke sini, luas penampangnya ke sini. Jadi inilah yang kita sebut dengan flux listrik. Tuh. Nah, di mana besaran flux listrik ini adalah besaran skalar, sedangkan E ini vektor dan A juga skalar. Nah, kita perhatikan gambar yang berikutnya. Nah, ini garis medannya itu tidak tegak lurus dengan permukaan bidang. Jadi dia membentuk sudut theta. Nah, karena dia membentuk sudut theta, maka flux di sini diperoleh dengan cara perkalian titik. Atau kalian di kelas 10 sudah belajar tentang dot product. Jadi dot product ini itu adalah perkalian titik antara E dan A. Sehingga psi-nya itu sama dengan E dot A. Di mana E dot A itu sama dengan EA cos theta. Dengan theta itulah sudut yang dibentuk oleh E, ini garis medan, dengan normal bidang, theta. Nah, satuan daripada flux ini adalah Newton per Coulomb meter persegi atau disebut juga dengan Weber. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini, ini gambar 1. Nah, sekarang bagaimana kalau E-nya itu seperti ini? Dia menembus sejajar ya, sejajar bidang. Jadi ini sejajar bidang. Jadi theta-nya otomatis menjadi 90 derajat, tegak lurus jadinya ya. Nah, ini normal bidangnya ke atas, E-nya ke samping. Ini sudutnya 90 derajat. Sehingga psi-nya itu adalah EA cos 90, di mana cos 90 itu 0. Jadi, psi-nya adalah 0. Dengan kata lain bahwa tidak ada garis medan yang menembus permukaan bidang A, sehingga fluxnya sama dengan 0. Nah, kalian lihat gambar yang berikutnya, yang kedua di sini. Ini adalah permukaan bidangnya, kemudian ini adalah garis medannya, di mana garis medannya ini menembus secara tegak lurus dengan bidang. Nah, ini tegak lurus dengan bidang. Karena tegak lurus dengan bidang, maka psi-nya di sini EA cos 0 ya. Di mana cos 0 ini besarnya 1, sehingga flux listriknya itu sama dengan EA. Nah, berikutnya kita lihat sekarang hukum Gauss ya. Nah, dari konsep jumlah garis medan tersebut, maka Gauss mengemukakan hukumnya. Kalian perhatikan gambar ini ya. Kalian perhatikan gambar ini, di mana Gauss menyatakan bahwa garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu akan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut gitu. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Ini permukaan Gauss-nya adalah lingkaran yang merah.
Nah, dari lingkaran merah ini permukaan Gauss-nya. Lalu ini ada garis-garis medan listrik yang menembus keluar dari lingkaran merah ini. Nih ya. Nah, ini garis medannya tegak lurus ya, tegak lurus. Ini karena ada muatan positif Q di dalam permukaan Gauss ini, otomatis garis gayanya itu menuju keluar, tanda panahnya keluar. Jadi tegak lurus menembus permukaan bola. Nah, dari sini secara matematis dituliskan bahwa flux di sini sama dengan Q per epsilon 0. Jadi flux itu garis gaya, flux listriknya itu sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi per permitivitas hampa. Jadi epsilon 0 itu permitivitas hampa. Oke, nah selanjutnya dari pernyataan Gauss itu, dari hukum Gauss tadi, kita akan mencoba menentukan kuat medan listrik oleh plat luas dengan rapat muatan yang merata. Nah, ini misalkan platnya. Ini kan ada plat. Di sini di plat ini ada muatan yang tersebar merata. Ini muatan positif. Karena dia muatan positif, maka garis gayanya keluar. Kalian bisa lihat E-nya keluar ya, tanda panahnya. Nah, ada juga kalau ini platnya negatif, berarti E-nya masuk dia. Jadi masuk ke plat tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan berapa kuat medan di sekitar plat ini gitu. Kalau sebelumnya kita kan hanya menentukan berapa kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh satu muatan sumber. Nah, sekarang ini ada beberapa gitu, ada beberapa. Nah, caranya kita harus gunakan hukum Gauss tadi. Nah, kalian perhatikan gambar ini, caranya plat ini kita gulung gitu. Kita gulung sehingga terbentuk permukaan Gauss seperti ini. Nah, kalian bisa lihat permukaan Gauss-nya ini berupa silinder gitu, silinder. Nah, ini plat ini adalah sebagai selubungnya. Kemudian lubang ini kita tutup dan lubang ini juga kita tutup seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya 3 permukaan Gauss. Permukaan 1 adalah penutup lubang yang kiri. Kemudian permukaan 2 itu adalah selubung yang terbuat dari plat tadi. Kemudian yang permukaan ketiga itu adalah penutup tabung yang kanan. Gitu. Nah, E-nya kita gambarkan garis gayanya itu keluar dari permukaan 1 dan permukaan 3. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya ya? Karena di sini ada 3 permukaan Gauss, maka di sini juga harus ada 3 flux. Nah ini ya. Jadi flux total tabung itu adalah flux oleh permukaan 1 ditambah flux oleh permukaan 2 selubungnya, kemudian ditambah flux oleh permukaan 3 yang ini. Nah, di mana sekarang kita lihat berapa flux satunya. Jadi flux 1 ini adalah EA1 cos 0 gitu. Kenapa 0? Karena ini berimpit ya. Garis gaya dan normal bidang permukaan 1 ini berimpit sehingga sudutnya 0. Kemudian permukaan 2, nah ini permukaan 2 adalah selubungnya. Berarti garis gaya itu keluar jadi seperti menembus bola, tegak lurus dia. Seperti menembus permukaan bola. Jadi sudutnya 90 derajat. Jadi EA2 cos 90 derajat. Kemudian untuk permukaan flux 3 itu sama dengan flux 1. Sudutnya 0 derajat. Nah, sehingga cos 0 itu 1, sedangkan cos 90 itu adalah 0. Jadi, flux totalnya adalah EA permukaan 1 dan permukaan 3 sama A-nya. Sehingga EA ditambah 0 ditambah EA. Jadi, flux totalnya di sini adalah 2EA gitu. Nah, sekarang
berapa Ki yang dilingkupi tabung gitu. Jadi muatan yang dilingkupi tabung itu sama dengan sigma A. Sigma itu adalah rapat muatan ya. Rapat muatan kali luas penampang. Nah, dari sini kita akan dapatkan persamaan. Si tabung tertutup ini itu sama dengan dari persamaan Gauss. Flux sama dengan, kan gitu ya, Q per epsilon 0, di mana Q-nya di sini adalah sigma kali A, sehingga ketemu ini. Nah, di mana si untuk tabung ini besarnya 2EA. Nah, sehingga kita ketemu persamaan 2EA sama dengan sigma A per epsilon 0. Nah, jadi kita dapatkan E-nya. Berapa E-nya di sekitar Platz ini? Itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Tuh, nah itu cara analisisnya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Nah, itu tadi untuk satu plat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dua plat? Nah, jadi medan listrik pada dua plat sejajar. Nah, plat sejajar ini kan. Nah, jadi satu muatannya positif, satunya lagi negatif. Atau bisa jadi nanti positif-positif gitu ya. Nah, kalian disuruh menentukan berapa kuat medannya. Itu. Nah, untuk plat seperti ini, maka garis gayanya itu adalah keluar dari muatan positif masuk ke negatif. Itu artinya akan ada dua garis gaya ya. Garis gaya yang keluar dari plat dan garis gaya yang masuk ke plat negatif. Nah, jika tadi ini satu plat, itu besarnya E-nya itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Ya, ini karena ada dua plat, ya, dua plat berarti keluar dari positif masuk ke negatif. Berarti ini akan dijumlahkan E-nya. E-nya oleh plat 1 dan E oleh plat 2. Sehingga E plat 1 itulah sigma per 2 epsilon 0 yang tadi ditambah sigma per 2 epsilon 0. Jadi hasilnya adalah E sama dengan sigma per epsilon 0. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk bola konduktor? Bola konduktor ini kita batasi pada bola konduktor yang berongga. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada sebuah bola konduktor di mana di dalamnya berongga. Kalau di dalamnya berongga berarti seluruh muatan akan menempel di kulit bola seperti ini. Itu ya. Jadi di permukaan bola dia akan nempel. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan berapa kuat medan di dalam bola, di kulit bola, dan di luar bola gitu. Nah, untuk yang di dalam bola, ya seperti ini misalnya di pusat bola misalnya. Kita buat permukaan Gauss yang melingkupi pusat bola ini. Jadi anggap saja misalnya ini permukaan Gauss-nya. Nah, ini permukaan Gauss. Nah, dari permukaan Gauss ini kita lihat, ada nggak muatan yang dilingkupi di sini? Kan tidak ada ya. Karena tidak ada muatan yang dilingkupi, maka otomatis kuat medan di dalam bola, di mana R-nya lebih kecil dari jari-jari bola, itu sudah bisa dipastikan bahwa E-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau di kulit bola atau di permukaan bola? Nah, kalau di permukaan bola, kalian bisa lihat, bisa buat permukaan bola ini sebagai permukaan Gauss. Sehingga semua muatan ini dilingkupi. Nah, ini dilingkupi, di mana EA itu C per epsilon 0, di mana A-nya itu 4πr kuadrat. Sehingga kita akan ketemu E-nya ini. E itu Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Jadi, ini adalah K, konstanta ya. 1/4π epsilon 0 itu konstanta, sehingga E-nya Q per R kuadrat. Jadi, R-nya ini adalah jari-jari. Nah, sekarang bagaimana kalau dia di luar bola? Kalau di luar bola ya kalian tinggal
ganti R jari-jari ini menjadi R kecil. Jadi di mana R kecil ini